Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Atika Rayani dengan NPM 2013053163, kelas 4D PGSD Universitas Lampung angkatan 2020. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jody Setia Hermawan MPD dan Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika SD. Di sini saya akan menjelaskan dua soal ujian akhir semester pembelajaran matematika SD, yaitu nomor 8 dan nomor 14. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 8 terlebih dahulu, di mana pertanyaannya yaitu pada gambar di bawah, ABCD adalah sebuah persegi, E adalah titik pada AD dan F adalah titik pada AB, sehingga DE sama dengan 2AE dan AF sama dengan 2BF. Berapa perbandingan luas dari segitiga CEF terhadap luas persegi ABCD? Tentunya sebelum menghitung kita harus menggambar bangunnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menggambar dan tampak pada papan tulis, yaitu bangun dari persegi di mana di dalamnya terdapat bangun segitiga yang diarsir ya. Nanti di sini kita akan membandingkan dari bangun segitiga ini dengan bangun persegi yang ada di gambar ini. Nah, tentunya tadi sudah tercantum ya pada soal, yaitu ukuran dari DE ini sama dengan 2AE. Nah, di sini memang tidak ada ukurannya, tapi di sini kita dapat menggunakan perumpamaan. Di mana tadi DE-nya saja sudah 2AE. Dan di sini kita dapat menggunakan perumpamaannya di AE. AE dan juga FB ya, karena ukurannya sama nih. Ukurannya sama antara panjang dan lebar, atau sisi-sisinya ini sama semua. Jadi di sini sisi dari AE dan juga tusuk dari AE dan juga BF ini sama, kemudian AF dan ED atau DE ini sama. Nah, di sini ukurannya yaitu 1 ya, saya mengumpamakannya 1, dan FB ini 1 juga. Kemudian untuk ED dan AF ini, karena tadi tertera di pertanyaannya, DE sama dengan 2AE dan AF juga sama dengan 2BF, artinya DE ini sama dengan 2 kali AE. Tadi AE-nya 1, artinya 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, jadi ini 2 ya. Untuk ED-nya ini 2, dan juga AF-nya juga sama 2, karena FB-nya ini 1, jadi 2 kali FB sama dengan 2. Nah, selanjutnya di sini kita dengan begini kita akan mengetahui berapa panjang rusuk dari persegi sendiri. Karena di sini sudah diketahui ya, panjang dari AE-nya 1, kemudian ED-nya 2, maka panjang rusuk AD ini sama dengan 3. Nah, di sini AD sama dengan DC sama dengan BC sama dengan BA, karena bentuknya persegi. Jadi kita dapat menuliskan rusuknya yaitu 3. Nah, sebelum kita menjawab dengan rumus, kita di sini akan menuliskan diketahuinya terlebih dahulu. Nah, diketahui AE, di sini AE sama dengan BF sama dengan berapa tadi? 1 ya, kita mengumpamakan. Kemudian di sini DE sama dengan AF sama dengan 2. Oke, di sini kemudian AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan 3, alias penjumlahan dari AE dan ED atau AF dan FB dijumlahkan menjadi 3 ya. Nah, jadi di sini kita sudah mengetahui panjang-panjang rusuknya. Selanjutnya kita akan mencari luas. Nah, di sini kita bisa mencari luas persegi terlebih dahulu ataupun luas segitiganya. Di sini saya akan mencari luas segitiganya terlebih dahulu, namun di sini merupakan segitiga sembarang, dapat dicari dengan 2 rumus ya. Nah, rumus yang pertama kita dapat mencari secara langsung segitiga ini luasnya, yaitu dengan mencari alasnya terlebih dahulu, kemudian mencari ininya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nah, namun di sini saya memakai cara yang kedua, yaitu dengan mencari segitiga yang ada di luar dari segitiga yang ABCD. Mohon maaf, CEF
mohon maaf, mencari luas. Nah, rumus segitiga sendiri di sini luas bangun 1 ya sama dengan setengah alas dikali tinggi. Dimana setengah alasnya di sini menggunakan AE ya, jadi alasnya 1 dan tingginya 2. Nah, karena di sini pembagi dan perkaliannya sama, dapat kita coret 2 sama 2-nya sama dengan 1. Jadi luas bangun 1 ini sama dengan 1. Kemudian luas bangun 2 dengan rumus yang sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali alasnya di sini saya menggunakan BC. Nah, jadi 3, alasnya 3 dikali tingginya 1. Karena di sini tidak ada pembagi dan perkalian yang dapat dicoret, jadi di sini langsung saja ya 1 dikali 3 dikali 1 sama dengan 3, kemudian dibagi 2 atau kita sebutnya sebagai 3/2. Kemudian luas bangun yang ketiga sama rumusnya 1/2 dikali alas dikali tinggi sama dengan 1/2. Di sini alasnya saya menggunakan DC, jadi alasnya 3 dikali tingginya saya menggunakan ED ya, ED tingginya 2. Karena di sini dapat perkalian dan pembagiannya sama, bisa kita coret 2 dan 2-nya sama dengan 3. Nah, di sini kita sudah menemukan luas dari segitiga 1, segitiga 2, segitiga 3. Nah, bagaimana cara kita menemukan rumus dari luas segitiga CEF ini sih? Nah, tentunya kita sudah mencari luas segitiga yang di luar ya, luas 1, 2, dan 3. Kita dapat menggunakan rumus luas persegi dikurang dengan luas segitiga 1, luas segitiga 2, luas segitiga 3. Atau kita dapat menjumlahkan terlebih dahulu nih luas dari ketiga ini ya. Di sini kita dapat jumlahkan terlebih dahulu saja. 1 ini luas di luar ya, di luar segitiga ini ya. 1 ditambah 3/2 ditambah 3. Nah, karena ini penyebut bilangnya masih seperti ini ya. Di sini kita dapat menggunakan desimal bisa, atau kita ubah menjadi pecahan semua juga bisa. Saya akan menggunakan desimal ya. Kalau desimal artinya 3 dibagi 2, 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Jadi sama dengan 1 tambah 1,5 ditambah 3 sama dengan 5,5. Sebenarnya sama saja, kalau menggunakan pecahan kita dapat menggantinya. 1 ini kan sama dengan 2/2, kemudian 3 ini sama dengan 6/2. Jadi kita samakan dulu bawahnya ini sama, udah 2 semua. Langsung kita jumlahkan, tadi di sini 2 ditambah 3 ditambah tadi di sini 6 ya, sama dengan 9. Nah, iya benar, mohon maaf, 11 bukan 9. Jadi 11/2 ya, 11/2 benar. Nah, sama saja 11/2 pun hasilnya 5,5 ya. Jadi ini merupakan penjumlahan dari luas segitiganya. Kemudian di sini kita mencari luas segitiga CEF. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu luas persegi yang ada di bangun ini. Kita mencari luas perseginya, luas persegi ABCD. Tentunya pada persegi rumusnya yaitu sisi dikali sisi atau sisi pangkat 2. Nah, tadi sisi sudah kita ketahui ya, sisinya 3. Jadi tinggal kita pangkatkan saja, 3/2 sama dengan 9. Nah, di sini kita ketahui luas persegi ABCD sama dengan 9. Kemudian kita mencari luas dari segitiga CEF. Nah, ini bisa dengan cara luas persegi dikurangi dengan luas bangun 1, bangun 2, bangun 3. Di sini luas persegi ABCD dikurangi dengan jumlah dari luas bangun 1, bangun 2, bangun 3. Tadi sudah kita jumlahkan ya. Nah, langsung saja ya kita masukkan dikurangi
3,5. Nah, jadi untuk bangun segitiga ini kita temukan luasnya yaitu 3,5. Selanjutnya di sini kita akan membandingkan nih dari segitiga yang di asli ini atau segitiga CEF ini dengan persegi. Nah, sudah kita temukan ya perbandingan dari luas segitiga CEF dengan luas persegi ABCD. Langsung saja kita masukkan luas segitiga CEF ini tadi 3,5. Nah, kemudian berbanding dengan luas persegi yaitu 9. Jadi perbandingannya 3,5 banding 9. Atau kita jika tidak ingin ada desimal, kita bisa sama-sama mengalihkan 2 antara luas persegi dan juga luas segitiga. Ini untuk membandingkan ya, untuk membandingkan ukuran kita bisa mengalihkan 2 ya. Jadi atau kita menyebutnya di sini jadi 7 banding 18. Nah, sudah ditemukan jadi hasilnya perbandingan antara segitiga dengan luas persegi yaitu 7 berbanding 18. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 14, yaitu pertanyaannya, persegi berikut memiliki panjang sisi 10 cm, sebanyak 4 buah segitiga sama kaki yang kongruen seperti gambar. Berapa jumlah luas keempat segitiga tersebut? Nah, di sini sebelumnya kita harus menggambar bangunnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah saya gambar seperti yang tampak di papan tulis. Nah, untuk mempermudah kita bisa menggunakan titik ya di sini A, B, C, D. Nah, dan juga tadi diketahui bahwa panjang rusuknya yaitu 10 cm. Karena di sini panjang dari segitiga, luas dari segitiga atau bangun dari segitiga ini merupakan kongruen, artinya keseluruhannya sama ya dengan antar segitiga satu dengan lainnya. Segitiga yang ini yang menghadap ke atas ini sama dengan segitiga yang menghadap ke bawah, sama dengan segitiga yang berada di sampingnya, baik itu dari luas ataupun panjang, lebar, dan tingginya. Jadi keseluruhannya memiliki ukuran yang sama antara segitiga satu dengan lainnya. Nah, di sini karena pada panjang rusuk ini terdapat 2 segitiga, maka kita dapat menyimpulkan bahwa satu segitiga memiliki alas setengah dari panjang rusuk. Nah, di sini panjangnya 10, artinya setengahnya sama dengan 5 cm. Nah, kemudian kita mencari tingginya berapa sih dari segitiga ini. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa dalam agar mempermudah kita membagi persegi ini menjadi 4 bagian. Nah, kita lihat salah satu bagian yang paling kanan atas ini terdapat 2 bangun segitiga dalam satu persegi kecil. Nah, maka persegi kecil ini tadi kan kita sudah menemukan bahwa sisinya yaitu rusuknya ada 5 cm maksudnya. Nah, artinya kita dapat mengetahui bahwa pada tinggi dari kedua segitiga ini 5 cm. Nah, maka berapa tinggi dari satu segitiganya? Tinggal kita bagi 2 aja. Nah, di sini setengah dari 5 ya, setengah dari 5. Kita bisa menuliskan di sini tingginya ya. Tingginya sama dengan 2,5 cm. Nah, dari mana sih 2,5 cm? Ya, dari setengah rusuk persegi kecil. Nah, selanjutnya kita sudah menemukan ya, kita langsung tulis saja nih diketahuinya. Karena segitiga itu ada alas, ada tinggi, kemudian persegi juga ada rusuk, kita tulis dulu nih rusuknya. Rusuk persegi sama dengan 10 cm. Nah, kemudian kita tulis dari salah satu persegi ya, karena salah satu segitiga, karena segitiga satu dengan lainnya kan kongruen. Jadi kita tulis salah satu saja. Alas dari segitiga ya, alas dari segitiga di sini sudah ada 5 cm. Kita masukkan. Kemudian tinggi dari segitiga juga sudah ada ya, 2,5 cm. Nah, di sini kita sudah mengetahui
jawabannya. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus yang pertama terlebih dahulu, yaitu dengan menghitung salah satu luas dari segitiga. Nah, kita hitung langsung luas dari segitiga ya. Yaitu rumusnya 1/2 dikali alas dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali alasnya tadi ada 5 cm, kemudian dikali tingginya tadi ada 2,5 cm. Nah, kemudian kita kalikan 1/2. Nah, kemudian kita kalikan ya sama dengan 1/2 dikali 5 cm dikali 2,5 cm. Berapa? 12,5 cm. Nah, karena ini cm ketemu cm dikalikan menjadi cm pangkat 2 ya, atau cm persegi. Nah, kemudian setengah dari 12,5 yaitu 6,25 cm persegi. Nah, dari sini kita sudah mengetahui ini salah satu luas dari salah satu segitiga. Artinya kita dapat mengetahui juga luas dari segitiga keseluruhannya. Nah, karena segitiga ini merupakan bangunan yang kongruen, segitiga yang ada di sini kongruen, artinya ukurannya sama dan kita tinggal mengkalikan sesuai dengan jumlahnya saja. Karena di sini ada 4, jadi langsung saja ya. Luas segitiga total sama dengan jumlahnya ada 4. Jumlahnya ada 4 dikalikan dengan luasnya. Luasnya tadi 6,25 cm pangkat 2 sama dengan 4 dikali 6,25 sama dengan 25 cm pangkat 2. Nah, di sini kita sudah menemukan nih luas dari keseluruhan segitiga yang ada di dalam persegi ini. Nah, kemudian cara yang kedua juga kita dapat menggunakan dengan menjadikan persegi ini ke dalam satu kesatuan. Nah, di sini kita untuk mempermudah sudah kita bagi 4 ya. Dan kebetulan persegi ini segitiga ini kongruen dan segitiga ini satu segitiga ini merupakan 1/16 dari persegi besar. Nah, kalau kita agak bingung, misalkan kita bingung nih, kita langsung saja membagi 4 bagian, kemudian kita masukkan di salah satu segitiganya nih. Nah, salah satu segitiganya ini merupakan 1/4 bagian dari persegi kecil kalau bingung dengan persegi yang besar. Nah, karena salah satu perseginya ini merupakan 1/4 bagian dari persegi kecil dan perseginya di sini ada 4, nah maka satu bagian persegi yang kecil ini akan terpenuhi oleh segitiga yang ada 4 ini, karena salah satunya sama dengan 1/4 dari persegi kecil. Nah, kita gambarkan agar lebih mudah dipahami. Ini bentuk persegi. Ini kita bagi 4 ya. Nah, kita bagi 4. Di sini ada 4. Karena tadi kan bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini sudah terisi 2 bagian segitiga ya, kongruen. Artinya atas bawahnya juga kongruen. Nah, langsung kita masukkan segitiga yang di sebelah sini, coba kita pindahkan ke sini. Dan segitiga yang di bawah juga kita pindahkan ke sini karena sama ukurannya. Jadi harusnya dalam satu kotak ini, persegi yang kecil ini terpenuhi oleh segitiga keseluruhannya. Nah, di sini telah terlihat ya bahwa keempat segitiga ini ketika dijadikan satu maka akan menjadi 1/4 dari luas persegi besar. Nah, untuk mencarinya kita harus mengetahui luas dari persegi terlebih dahulu. Luas perseginya sama dengan sisi dikali sisi sama dengan sisi pangkat 2. Sama dengan sisinya tadi 10 ya, 10 cm pangkat 2 sama dengan 100 cm pangkat 2. Nah, ini untuk luas perseginya. Kemudian karena di sini segitiga keseluruhannya ini merupakan 1/4 bagian dari persegi besar, jadi rumusnya luas total segitiga ini keseluruhan ya, luas total segitiga sama dengan 1/4 dari dikali total luas segitiganya, luas segi 4. Nah, sama dengan 1/4 dikali dengan luasnya tadi 100 cm pangkat 2. Jadi hasilnya sama saja ya, 2,5
dapat kita lihat ya, hasilnya sama-sama. Oh mohon maaf, ini 25 cm. Nah, baik menggunakan rumus yang pertama ataupun yang kedua, hasilnya akan sama. Tergantung dari kita akan dan ingin menggunakan rumus yang mana. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai nomor 8 dan nomor 14 soal ujian akhir semester pembelajaran matematika SD. Jalan-jalan sambil makan selasi, tidak lupa pulangnya mampir ke Pulau Hantu. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.